Daciao, ketemu lagi dengan saya Marina Herlambang dalam 100 hari Cacislus Bahasa Mandarin untuk Pemula. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nesya di kolom komentar ya. Katanya kenapa waktu itu memilih kerja ke Taiwan padahal sudah menjadi pengajar atau menjadi guru ya. Nah, pada waktu itu mungkin agak salah denger ya untuk saudara Nesya. Jadi waktu itu sudah jadi pengajar tapi bukan pengajar bahasa Mandarin. Jadi waktu itu saya masih belajar bahasa Mandarin, bukan mengajar bahasa Mandarin. Nah, saya mengajar dari tahun 2005 ya, mulai mengajar dari tahun 2005. Dan di tahun 2008 waktu itu saya mulai belajar bahasa Mandarin. Pada waktu itu saya juga nggak kepikiran untuk kerja ke Taiwan ya, belum kepikiran sama sekali karena waktu itu ya hidup saya berjalan aman-aman aja, lancar-lancar aja gitu ya. Nah, setelah 2008, 2009, 2010, 2011 itu saya baru pergi ke Taiwan. Nah, banyak ya mungkin kalau ditanya kenapa, mungkin jawabannya adalah takdir lah ya, udah takdir. Saya belajar bahasa Mandarin tuh sama sekali tidak ada kepikiran untuk bekerja ke Taiwan. Nah, 2008 saya belajar bahasa Mandarin. Dan 2010 akhir itu saya dulu kerja di sebuah tempat kursus, dan tempat kursusnya itu karena masalah manajemen lah ya, jadi nggak buka lagi, dalam artian udahlah tutup tempat kursus itu. Waktu itu saya sempat bantu teman untuk mengelola warnet juga, tapi pas tahun 2010 akhir-akhir itu ternyata warnet juga tutup, tidak berjalan lancar lah ya usahanya. Jadi waktu itu ada teman yang nawarin untuk kerja di Taiwan, walaupun dia sangat berbeda sekali dengan profesi saya sebelumnya. Jadi dari pengajar dan pergi ke Taiwan itu sebagai TKW gitu ya, tenaga kerja wanita. Di sana itu bekerja sebagai perawat orang sakit. Nah, di sini keunikannya, ketika di tempat kursus yang saya pelajari adalah perkenalan, hobi, jalan-jalan ke luar negeri, terus perpustakaan, film kesukaannya apa. Tetapi ketika mau pergi ke Taiwan, karena di sana kerjanya itu sebagai caretaker ya, atau pengurus orang sakit, kayak suster pribadi lah seperti itu. Yang dipelajarin adalah pispot, suntikan, sedot dahak, terus ganti popok. Karena ada yang dirawat itu kan ada lansia, ada juga balita. Nah, waktu itu saya pasiennya itu dapat yang emang benar-benar sakit ya, tidak bisa berjalan, terus harus bantu dia terapi. Terapi itu di sana itu Chuo Fu Qian. Jadi kayak kalau orang sehat itu kan olahraga, tapi kalau untuk orang sakit itu bilangnya katanya Fu Qian. Jadi yang membedakan Intong sama Fu Qian itu, kalau Intong itu orangnya masih sehat, yaitu Intong itu namanya olahraga. Tapi kalau Fu Qian itu kayak latihan lah, exercise gitu ya, jadi terapi untuk orang sakit itu Fu Qian. Jadi di sana itu pekerjaannya itu antar pasien ke rumah sakit, bantu melakukan terapi, terus di rumah juga bantu terapi juga, pokoknya segala sesuatu yang tentang mengurus orang sakit ya. Nah, kenapa memilih pergi ke sana? Satu, karena kebutuhan. Dua, juga keadaannya memang ya kesitulah satu-satunya pada waktu itu ya, tidak punya pilihan lain gitu. Tetapi setelah ke sana justru saya lebih lancar bahasa Mandarinnya. Jadi ketika di tempat kursus kita hanya belajar baca, tulis, paham gitu ya, huruf sedikit-sedikit, tapi untuk berbicara itu susah. Karena kenapa? Waktu masih di Indonesia itu di kelas kita hanya 2 jam lah ya, paling lama kelasnya itu 2 jam bahasa Mandarin, dan itu kita belajar nulis aja ngabisin waktu 1 jam loh untuk koreksi tulisan. Karena memang kalau menulis itu misalkan kalau bahasa Mandarin ya
guratannya harus dari kiri ke kanan ya harus dari kiri ke kanan. Jadi Lawsenya itu ngoreksinya itu bener-bener diliatin cara nulisnya itu seperti apa. Jadi karena kalau cara nulisnya salah, walaupun hasil akhirnya benar, misalkan bentuk ni itu seperti ini gitu ya, itu kalau cara nulisnya salah, itu disalahin loh sama Lawsenya. Nah, ketika sampai di Taiwan, itu kita ngomongnya itu jadi lebih lancar. Karena kenapa? Karena di sana satu keluarga, saya ditempatkan di satu keluarga di situ, semuanya orang Cina dan tidak ada yang bisa berbahasa Indonesia. Paling bagus itu mereka bisa ngerti bahasa Inggris ya, walaupun sedikit-sedikit. Jadi pertama di sana itu mau tidak mau, suka tidak suka ya kamu harus ngomong bahasa Cina, harus ngomong bahasa Mandarin. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia, siapa yang ngerti? Siapa yang mau nyautin? Seperti itu. Jadi ketika di Taiwan justru itu mengasah kemampuan berbicara, karena kita setiap hari dituntut harus ngomong dan ngomong. Kalau misalkan lupa, oh ini apa ya, kosakatanya apa, buka kamus, buka dulu buku, karena zaman dulu tuh Google Translate itu masih apa ya, jarang lah. Dulu saya nggak tahu ada apa enggak ya, karena dulu saya nggak terlalu update untuk teknologi juga sih, paling internet hanya untuk Facebookan lah gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti itu masih secara manual, harus buka buku, harus buka kamus, seperti itu. Ada Google Translate tapi waktu itu kan fasilitas tidak memadai. Pertama ke sana HP saya juga bukan HP yang modern-modern amat ya, jadi buka Google Translate itu hanya bisa buka dari laptop, itu pun pinjam laptop punya pasien saya, seperti itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jawaban saya bisa membuat puas ya kenapa saya milih ke Taiwan. Dan setiap orang memang punya jalan berbeda-beda, pengalaman pun berbeda. Pasti banyak lagi pengalaman saudara-saudara yang lebih menarik dari saya, karena tidak hanya saya yang menjadi TKW ke Taiwan. Banyak perempuan-perempuan Indonesia yang pergi ke Taiwan, mereka tentu punya tujuan dan alasan yang berbeda, meskipun punya satu kemiripan, yaitu finansial, itu sudah bisa dipastikan. Oke, terima kasih Sobat Casisus untuk komentar dan pertanyaan-pertanyaan dan saling berbagi pengalamannya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Cacien.